Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler yang masih belum lengkap panel manganya. Di video kali ini saya akan membahas Black Clover chapter 384 secara lengkap dan detail. Tentunya versi ofisial atau terjemahan resmi di Manga Plus-nya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Dalam rilisan kali ini, kita mendapatkan sebuah color page atau halaman berwarna yang menggembirakan bagi fans Noel. Dalam color page itu, Noel menjadi karakter yang paling ditonjolkan. Dia bersama rekan-rekannya yang lain sedang berlibur dan menaiki beberapa wahana di atas laut. Di dalam color page itu ada sebuah catatan yang berbunyi, "Wisata di udara, arungi langit malam yang gemerlap." Black Clover chapter 384 sendiri berjudul Inspire Spirit, atau jika dalam terjemahan resmi bahasa Indonesianya menjadi pembangkit semangat. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Asta bangkit kembali, Leo membara." Di awal cerita, kita melihat Asta kembali menebas malaikat tak berkaki. Kali ini dua malaikat tak berkaki yang sedang berada di dalam pusaran api yang dikeluarkan Leopold. Melihat kedatangan Asta itu, Leo tersenyum lebar. Dia berkata, "Akhirnya kau bangkit kembali, Asta." Asta membalas ucapan Leopold dengan berkata, "Ya, terima kasih teman-teman." Teman-temannya yang membantu seperti Kirs dan Langris pun tersenyum. Begitu juga Vindral dan Charmy yang datang di detik-detik akhir. Mereka berdua ikut tersenyum bahagia melihat Asta sudah bangkit sepenuhnya. Setelah itu, Libe akhirnya muncul juga dalam bentuk cibinya. Dia berada di pundak Asta dan saat itu menyesali kesalahan dia sebelumnya yang ragu untuk menebas Lichita. Libe berkata, "Maafkan aku Asta." Tapi Asta ternyata tidak mempermasalahkan itu. Kemudian Leopold menjadi sangat berapi-api. Dia berteriak, "Tenagaku masih cukup untuk bertarung." Kirs yang melihatnya berkata, "Kobaran apinya semakin dahsyat. Kau menjadi semakin indah, Leo." Bahkan Vindral pun menjadi bersemangat, tidak seperti dia biasanya. Saat itu dia berkata, "Bagus, ayo kita bantu yang di bawah." Langris yang mendengarnya pun keheranan. Dia berkata, "Nyali kakak boleh juga." Lalu setelah itu ada seseorang yang datang sambil berkata, "Akhirnya ketemu juga kau Asta." Orang yang datang ternyata adalah Noel. Asta langsung berteriak, "Noel!" Lalu Noel berkata, "Dasar kau ini, kupuji kehebatanmu karena masih bertahan hidup." Setelah menyapa Asta, Noel langsung menghampiri Charmy dan meminta makanan pemulih mana. Noel pun langsung mengambil sepiring penuh makanan pemulih mana sambil berkata, "Charmy, aku minta makanannya ya." Charmy berkata, "Silakan makan yang banyak." Lalu Noel berkata lagi, "Untung saja, manaku hampir tak tersisa." Setelah itu Asta tiba-tiba memanggil Mimosa. Asta berkata, "Mimosa, aku pasti akan kembali hidup-hidup." Dengan senyuman di wajahnya, Mimosa berkata, "Tentu, aku akan menunggumu." Di dalam madar itu, Noel sudah selesai memakan makanan pemulih mana dan mananya pun sudah pulih kembali. Noel berkata, "Asta, ayo kita mulai." Asta pun mengeluarkan pedangnya dan langsung menyalurkan anti sihirnya. Asta berkata, "Ya." Lalu Asta memberikan anti sihirnya kepada Noel dan Noel langsung menggunakan form barunya, gabungan dari anti sihir dan Leviathan. Armornya kini didominasi oleh warna hitam dari anti sihir dan bahkan dia memiliki simbol khas dari Devil Union Asta yang ada di pergelangan tangan dan kakinya. Saat Noel dan Asta pergi menuju Lucius, ada 3 malaikat tak berkaki yang menghadangnya. Noel berkata, "Mereka datang." Lalu Noel menghadapi mereka sendirian sambil berkata, "Serahkan saja yang di sini padaku. Teruslah maju Asta." Tanpa pikir panjang, Asta melesat melewati Noel sambil berkata, "Baiklah." Setelah itu beralih ke Hinokuni. Kastil Hinokuni terlihat hancur dari kejauhan dan ternyata sudah terjadi pertempuran di sana. Para Seven Ryuzen sudah dikalahkan dan tergeletak tidak sadarkan diri. Lalu ada satu sosok paladin yang mencekik dan mengangkat Ryu. Paladin itu ternyata paladin hit yang tubuhnya dikendalikan oleh Lucius dari kejauhan. Lucius berkata, "Dengan menggunakan sihir berkekuatan masif, mudah bagiku menggerakkan tubuh paladin buatanku sendiri hingga ke tempat jauh. Meskipun bukan dengan tubuh asliku, akhirnya kita bisa bertatap muka, Ryuria Ryudo." Sosok yang tidak punya mana dan juga masa depannya yang tidak bisa kulihat. "Jujur saja, kau ini sangat mengganggu. Ceritakan padaku, apa alasanmu membantu Asta sampai sejauh ini?" Setelah itu Ryu akhirnya menceritakan kisah hidupnya setelah kehilangan kekuatan sihirnya. Ryu berkata, "Sebagai ganti dari mendapatkan kekuatan Tengensu, aku kehilangan seluruh kekuatan sihir. Aku tidak menyesalinya
mimpinya, tapi menjalani kenyataan itu lebih berat dari yang kuduga. Bahkan awalnya kukira aku harus merelakan mimpi yang kuperjuangkan bersama sahabatku untuk melarikan diri dari kenyataan itu. Aku mencari sahabatku dengan menerawang dunia. Suatu hari, di sebuah negeri yang jauh, aku menemukan seorang anak yang tidak punya mana. Mungkin karena merasa senasib, aku senantiasa memperhatikan anak itu. Tidak seperti aku, anak itu tidak punya mana sejak lahir. Status sosialnya pun rendah, tapi anak itu tidak menyerah. Dia menghadapi nasibnya dengan bekerja keras. Akhirnya anak itu bertemu sahabatku yang selama ini kucari keberadaannya. Dia terus memperkuat diri untuk melindungi berbagai hal dan terus melangkah maju. Saat melawan musuh yang kuatnya luar biasa, dia berkali-kali hampir mati. Dengan merangkul orang-orang, dia terus bertarung. Melihat sosoknya, aku seperti mendapatkan kekuatan dan juga keberanian. Dialah yang membangkitkan semangatku. Jadi, mana mungkin aku dan rekan-rekanku akan mendukung bajingan sepertimu. Kau yang memilih untuk berkomplot memaksakan kehendakmu pada semua orang dan seenaknya menganggap dirimu sendiri setara Tuhan. Setelah mendengar itu, Lucius berkata, sayang sekali, sepertinya dunia baru nanti tidak membutuhkan seorang shogun. Lalu ketika Lucius akan menghabisi Ryu, tiba-tiba Yosuga muncul, langsung melepaskan Zeten dan berhasil memenggal kepala paladin hit yang dikendalikan Lucius. Yosuga berkata kepada Lucius, kau ini sama sekali tidak memenuhi standar sebagai shogun kami. Setelah itu beralih ke kerajaan Clover, tepatnya medan pertempuran utama. Yuno dan Lucius masih terlihat bertarung. Sambil bersiap melepaskan tinjunya yang diselimuti petir, Lucius berkata, Yuno, kau memang lawan yang paling pantas untukku, tapi sudah saatnya anti sihir itu habis. Yuno berkata, ya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, ini serangan terakhir dengan anti sihir. Setelah itu Yuno melesat dengan sangat cepat ke arah Lucius menggunakan Black Meteorite, yaitu teknik andalan Asta. Saking cepatnya, Lucius bahkan tidak bisa meresponnya. Dia hanya diam terpaku. Sayangnya tebasan Yuno menggunakan Black Meteorite itu meleset dan hanya menggores pipi kanan Lucius saja. Walaupun begitu, Lucius benar-benar dibuat terkejut oleh Yuno. Yuno terlihat kesal karena gagal menebas Lucius. Anti sihirnya pun saat itu langsung lenyap. Tapi tiba-tiba Yuno melempar pedang Demon Dwellernya. Sementara itu di Hinokuni, sambil melihat tubuh paladin hit yang dikendalikan Lucius lenyap, Ryo tersenyum sambil berkata, orang yang akan kami dukung adalah Asta. Asta sendiri saat itu sudah tiba di medan pertempuran. Dia menangkap pedang Demon Dweller yang ternyata Yuno lempar ke arahnya. Asta berkata, maaf, kau jadi menunggu lama Yuno. Yuno tersenyum sambil berkata, lama sekali, kau selalu saja membuatku menunggu. Lucius yang melihat kedatangan Asta hanya tersenyum dingin. Lalu Yuno berkata kepada Lucius, kau kesal ya? Karena Asta membuat semua ini tidak berjalan sesuai keinginanmu. Melihat Asta dan Libe sudah datang, Lucius akhirnya mengeluarkan senjatanya lagi, yaitu Lichita, yang kali ini bahkan sudah dia ubah menjadi sosok paladin. Lucius berkata, apakah kalian berdua sanggup menebasnya? Yuno yang melihatnya terlihat kesal dan khawatir. Dia berkata, dasar makhluk yang licik. Tapi Asta berkata, tidak masalah, benarkan Libe? Setelah itu Libe mengingat kembali kenangan kematian Lichita dan juga balas dendamnya yang sukses dia dan Asta lakukan dengan membunuh Lucifero. Libe berkata, benar, saat itu aku bersumpah, yang penting bagiku sekarang adalah apa yang sudah Lichita lindungi, yaitu aku dan Asta. Setelah mengatakan itu, Asta maju dan menebas Lichita. Lichita pun dikalahkan dan jatuh dalam pelukan Asta. Tapi anehnya, Lichita tidak melebur dan menghilang. Kemudian muncul sebuah bintang di atas Asta dan Lichita. Sepertinya saat itu Yuno menteleportasi Lichita entah kemana, karena Asta tiba-tiba berterima kasih kepada Yuno. Dan beberapa detik kemudian, Lichita menghilang dari dekapan Asta, tapi bukan menghilang karena melebur. Asta dan Yuno pun kini akhirnya berhadapan langsung dengan Lucius tanpa gangguan lagi. Asta berkata, bersiaplah Lucius, ini adalah pertarungan akhir. Asta dan Yuno pun maju bersamaan, dan momen itu mengakhiri Black Clover chapter 384 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, saatnya penentuan. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 384 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.